مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Ismail Al-Muhdar, kepada beliau waktu dapat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suruh duduk. Mohon nanti lanjutkan setelah ceramah. Kepada jemaah kami mohon agar bisa duduk kembali, duduk yang tertib, kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Yang Mulia Al-Habib Ismail Habib Hasan. Sekali lagi mohon kepada para jemaah agar kembali duduk yang tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala habibi maula syafi'ina fi yaumil qiyamah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Imamil awalina wal akhirin wa afdali khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para habaib, para cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini Allah muliakan kita hadir duduk bersama mereka. Mudah-mudahan Allah jaga para cucu Nabi, Allah muliakan para cucu Nabi, Allah beri tambahan hidayah dan taufik kepada mereka. Allah jadikan mereka orang yang bisa kita ikuti bersama kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Al-Habib Omar Al-Idrus, dan juga pembekal kita yang kita cintai, Al-Habib Sultan Al-Idrus, dan adai ilallah Al-Habib Alawi Al-Idrus, Al-Habib Uthman, dan masih banyak sekali para habaib. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Para ulama, para guru yang mulia, pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para guru, mereka pewaris Nabi, sidin pewaris Rasul. Mudah-mudahan mereka para guru, para ulama kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan yang sempurna fi taatillah. Amin. Para pejabat pemerintah, TNI, atau dari kepolisian, atau para pembekal yang hadir, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, keamanan, ketentraman, keharmonisan, kedamaian, persaudaraan di negeri yang kita cintai ini. Ulamanya dan habaibnya bersatu, amin. Ulama dan habaib bersama-sama pemerintah kerjasama dalam segala bentuk hal kebaikan, amin. Sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat Nabi Allah angkat segala musibah, berkat Rasul Allah turunkan berkah dan rahmat, berkat Nabi penjahat besar yang dikatakan tadi, corona dan teman-temannya dan adik kakaknya, paman bibiknya,
dijauhkan dari negeri kita insyaallah. Sehingga majelis yang penuh berkah yang diingini oleh orang tua kita Habib Omar mudah-mudahan makmur berjalan. Mudah-mudahan makmur di desa kita, makmur di kota kita. Karena dengan majelis seperti ini Allah menurunkan berkah. Dengan majelis seperti ini Allah menurunkan rahmatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah dalam Al-Quran, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kita bergembira. Kita tunjukkan kegembiraan kita dengan nikmat yang besar dari Allah. Dan ketahuilah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Nabi kita Muhammad. Tidak ada nikmat yang lebih agung dari Rasulullah Muhammad. Dan tidak ada rahmat yang lebih luas daripada rahmat diutusnya Nabi Muhammad. Ana rahmatun muhdah. Rasulullah bersabda, saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu, wahai umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tidak akan orang siapapun, baik itu orang kaya atau orang miskin, baik dia pejabat atau awam, baik dia ulama atau orang biasa, tidak mungkin siapapun bahagia hidup di dunia maupun di akhirat, mulia di dunia maupun di akhirat, kecuali jika mendapatkan rahmat Allah dan barakah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan Nabi Muhammad, kunci keberkahan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, acara semacam ini sangat penting diadakan. Acara semacam ini suatu keharusan untuk kita adakan, supaya hati kita bertambah cinta dengan Nabi, supaya kita semakin dekat dengan Rasul, supaya kita bisa mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada makhluk yang karenanya Allah memberikan berkah di dunia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Beruntung yang seberataan dan beruntung pula yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim, karena acara ini disiarkan langsung melalui TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan Angsana dan sekitarnya ini akan bisa melihat dan menonton acara-acara dakwah di TV Al-Wafa Tarim, baik melalui parabola atau melalui TV kabel yang ada di sini, sehingga menambah berkah dan rahmah dalam kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan acara ini acara yang menyenangkan Nabi Muhammad, menggembirakan Rasulullah Muhammad, dan mudah-mudahan dengan acara ini Allah tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya ikhwani, ya ahbabi, wahai para yang hadir, wahai yang menyaksikan acara ini, cinta Nabi adalah satu ibadah yang sangat indah. Cinta Nabi adalah suatu amalan yang mengundang ridhonya Allah, yang mengundang surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu sahabat pun kecuali hatinya dipenuhi cinta kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Abu Bakar Siddiq hatinya dipenuhi cinta dengan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab hatinya dipenuhi cinta kepada Rasul. Sayyidina Uthman bin Affan hatinya dipenuhi kerinduan kepada Habibur Rahman. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam hatinya paling cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu jika di hatinya ada Nabi Muhammad,
maka rahmat selalu Allah berikan. Jika di lisannya ada Nabi Muhammad, maka berkah selalu Allah turunkan. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Nabi. Lihat bagaimana Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus yang sekarang Maqam Al-Idrus hadir bersama kita, para dai, para tokoh-tokoh dari bangsa Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka. Allah muliakan kita berkat mereka dan kakek-kakek mereka yang mulia. Salah satu aulia Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, beliau mengungkapkan bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad. Qala al-fata al-Idrus hubbu khairil anam. Berkata beliau, pemuda dari Al-Idrus, cinta makhluk yang paling mulia Rasulullah Muhammad. Mazzik fuadi wa qalbi wal hasha wal idham. Cinta Nabi mencoba cabai, apa itu ya? Membuat hatiku hancur, bahkan masuk kepada tulang dan sub-subku. Cinta Nabi memenuhi hatiku, memenuhi tulangku, memenuhi jasadku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mazzik fuadi wa qalbi wal hasha wal idham. Kallafani at'ab wa azhar wal khalaiq nam. Cinta kepada Rasul membuat aku capek, kata beliau. Membuat aku capek, membuat aku gak bisa tidur. Manusia yang lain tidur, aku gak bisa tidur karena cinta kepada Rasulullah Muhammad. Mereka sehidup santai, aku capek karena ingin bersama Rasulullah Muhammad. Kallafani at'ab wa ashar wal khalaiq nam. Demikian orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggembirakan Nabi, gak ada kata-kata capek. Untuk bersama Nabi, gak ada kata-kata tidur. Mereka rela untuk capek demi Nabi Muhammad. Mereka rela untuk gak tidur untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mahabbah. Itu cinta. Man asyik lin Nabi li ragatul khalaqam. Orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tidur dia bangun, bermunajat kepada Allah, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu khairil wara, hubbu safatil mudar. Man hubbu safatil mudar yahrum alaihi al-manam. Siapa yang cinta Rasulullah, haram bagi dia tidur. Tidur dan kamu cinta Nabi. Kau tinggalkan sholat, kamu cinta Nabi. Kau santai hidup di dunia ini, kau ingin bersama Nabi. Man hubbu safatil mudar yahrum alaihi al-manam. Man qala annal hawa sahlun kadzib fil kalam. Siapa yang berkata cinta itu mudah, bohong. Cinta sulit. Orang cinta capek. Orang cinta selalu rindu yang dicintai. Orang cinta selalu gelisah, takut berpisah yang dia cintai. Siapa yang berkata cinta itu mudah, itu ucapan yang bohong. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang pemuda yang cinta kepada pacarnya, dia selalu dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Takut pacarnya diambil orang. Betul. Dia nggak tenang kecuali sampai menikahi dia. Sampai nikah baru dia tenang. Sebelum nikah masih ketakutan, masih penuh kekhawatiran.
Jangan-jangan nanti dinikahi oleh orang. Demikian para aulia salihin, cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka takut tidak bersama Nabi di surga, takut tidak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dialami oleh sahabat Thauban. Pernah sahabat Thauban berpisah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari di kota Madinah. Hanya 3 hari tidak berjumpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari. Tiap hari bersama Nabi. Ada suatu hal Nabi pergi meninggalkan Madinah sehingga tidak bertemu Thauban selama 3 hari tidak melihat wajah Nabi. 3 hari tidak mendengar suara Nabi. 3 hari tidak bersalaman mencium tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thauban berpikir, ini 3 hari udah gak tahan hidupnya Thauban. Kiamat Thauban. Thauban berpikir gimana nanti di hari kiamat, di mana tempat Rasulullah dan di mana tempatku. Kalau aku masuk neraka, maka jelas aku tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Jika aku dapat pengampunan dan masuk surga, surga Nabi di atas dan surgaku di bawah. Untuk apa surga jika tidak ada Rasulullah Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita memahami kalimat Thauban ini. Jika aku di neraka, maka aku tidak bertemu Nabi. Thauban lebih khawatir tidak berjumpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Thauban lebih takut tidak melihat wajah Nabi daripada api neraka Jahannam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kepada Nabi memenuhi hati Thauban sehingga yang dikhawatirkan di neraka bukan siksa Allah, bukan azab Allah, tapi yang dikhawatirkan di neraka tidak bisa berjumpa Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian mari kita coba pahami kalimat yang kedua. Jika aku masuk surga, tentunya surga Nabi di atas dan surgaku di bawah. Untuk apa surga jika di sana tidak ada Rasulullah? Surga tidak menjadi tempat idam-idamannya Thauban, tempat idolanya Thauban jika di situ tidak ada Nabi Muhammad. Thauban ingin masuk surga, tapi hanya karena ingin berjumpa Rasulullah Muhammad. Bukan karena bidadarinya surga, bukan karena istana surga, bukan karena makanan dan minuman surga. Thauban ingin masuk surga karena di situ ada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga hal itu membuat Thauban tidak bisa makan, tidak bisa tidur, sampai kurus, sampai pucat. Dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Nabi selalu perhatian dengan orang yang cinta kepada dia. Dikatakan siapa yang cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti orang tua kita tadi berkata, Habib Umar, majlis ini menandakan kita cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi cinta kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kita pulang membawa cintanya Rasulullah, maka bahagialah Anda, maka mulialah hidup Anda, maka berkah yang Anda bawa pulang ke rumah Anda. Mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang diingini oleh Thauban adalah bersama Nabi. Maka dipanggillah oleh Nabi Thauban, sini wahai Thauban, mali araka,
musfiral laun wa nahifal jasad. Wahai Thauban, kenapa saya lihat kamu kurus? Kenapa wajahmu pucat, wahai Thauban? Hal bika wajahun? Apakah ada penyakit kamu, Thauban? Kok kurus mendadak? Kena diabetes? Pucat, kolesterol naik. Kenapa, Thauban? Ya Rasulullah, ma bi wajahun. Saya tidak sakit, wahai Nabi, tapi 3 hari ini aku berpikir, 3 hari pisah denganmu di dunia aku gak tahan hidup. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan karena cintanya kepadamu, wahai Rasul. Aku khawatir di hari kiamat aku tidak berjumpa denganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kallafani atab wa ashar wal khalaikna. Seperti kata Habib Ja'far terus, cinta kepada Rasulullah membuat aku capek. Capek apa? Capek ibadah, capek sholawat, capek dakwah, capek ingin bersama Nabi. Ashar, tiap malam gak tidur merindukan Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat akan bersama mereka orang-orang yang mereka cintai waktu di dunia. Di hari kiamat kita akan bersama orang-orang yang kita cintai waktu di dunia. Ini hadis asbabul wurudnya ketika Nabi melaksanakan khutbahnya. Nabi khutbah dengan seriusnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Datang A'rabi, orang pedalaman, langsung berdiri, ya Rasulullah, memutus khutbah Rasulullah. Sahabat kaget, siapa ini orang yang gak sopan? Gak nunggu Nabi selesai khutbah dulu. Dia langsung berdiri dan memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya pertanyaan yang aneh, yang tidak terpikir oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah, wahai Nabi, kapan sih kiamat? Kapan kiamat ini? Kepingin datang kiamat, merindukan kiamat. Kapan kiamat ini ya Rasul? Dipikir kiamat ini gak sesuatu yang indah, sesuatu yang hadirnya itu membawa kenikmatan. Gunung Semeru meletus saja Indonesia gempar udah. Gunung Semeru batuk, udah hancur semuanya. Sebagian mengatakan itu karena kemarahan para malaikat, karena tahun baru banyak yang meniup trompet. Trompet hanya ditiup trompetnya Gunung Semeru. Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Sahabat sempat gak senang dengan pertanyaan itu dan sikap orang itu. Nabi menyuruh dia duduk dan Nabi melanjutkan khutbah. Selesai, beliau bertanya, Manisa'il anisa'ah. Siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Takut orang ini, apa ada yang salah dengan saya? Saya ya Rasul. Ma'adakalaha, apa persiapanmu untuk menyambut kiamat? Kiamat keadaan yang sangat dahsyat, hancur semua ini. Apa persiapan idza zulzilatil ardu zilzalaha? Gempa bumi sedikit aja skala berapa hancur semuanya. Ini bumi bukan
digoyang sedikit, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dikopoyok gini. Allah, hancur lebur. Apa persiapanmu? Udah banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak sedekah. Apa persiapanmu untuk menanggung atau untuk mendatangi kiamat, untuk menyambut datangnya kiamat? Orang ini berkata, ya Rasulullah, saya awam, ma'atadtu bikathrati sholati wala siyam. Saya nggak punya banyak sholat ya Rasul. Ya, sholat saya wajib dan sedikit sunnah. Saya nggak punya banyak ibadah puasa, wahai Nabi, puasa yang wajib dan sedikit puasa sunnah. Tapi inni uhibbullaha wa rasulah. Saya menyambut kiamat karena di hati saya penuh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Anda ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan Nabi Muhammad sangat mudah Allah ampuni. Dengan Rasulullah Muhammad tidak ada yang pulang kecuali hajat dikabulkan oleh Allah. Amin ya 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 Allah. Mudah-mudahan majlis ini bukan majlis yang terakhir untuk kita. Allah temukan kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib wasyaib, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah agama yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan semua kita yang di sini selalu menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya itu pembacaan doa meminta kepada Ayahanda Habib Nur Antus, kepada beliau kami persilakan.